액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani Abdullah dengan NIM C01233323. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen keuangan lanjutan, yaitu materi pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan lanjutan yang diberikan oleh Ibu Wulan Ayu Andiani SEMM selaku dosen pengampu. Langsung saja ke pembahasannya. Pada pertemuan pertama yang dibahas yaitu tentang ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan. Pertama yaitu pengertian manajemen keuangan lanjutan. Manajemen keuangan lanjutan merupakan cabang ilmu yang mempelajari pengelolaan keuangan secara lebih mendalam dan lebih kompleks. Ilmu ini merupakan pengembangan dari konsep manajemen keuangan dasar yang berfokus pada pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan dana perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dari manajemen keuangan lanjutan. Tujuan utama dari manajemen keuangan lanjutan adalah memaksimalkan nilai perusahaan sambil meminimalkan risiko keuangan yang mungkin timbul. Hal ini dicapai melalui pengambilan keputusan yang strategis berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor, termasuk kondisi pasar modal dan ekonomi makro. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan. Yang di dalamnya itu yang pertama ada aspek investasi dan portofolio. Manajemen keuangan lanjutan membahas secara mendalam tentang strategi investasi yang melibatkan analisis pasar modal. Ini termasuk pemahaman tentang berbagai jenis sekuritas seperti saham, obligasi, derivatif, dan instrumen investasi kompleks lainnya. Kedua yaitu struktur modal dan pendanaan. Manajemen keuangan lanjutan membahas bagaimana perusahaan dapat mencapai struktur modal optimal dengan mempertimbangkan kombinasi antara utang dan ekuitas. Yang ketiga, manajemen risiko, yaitu aspek ini mencakup identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan berbagai jenis risiko keuangan seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Kemudian keempat yaitu valuasi perusahaan, yaitu proses menentukan nilai ekonomis suatu perusahaan atau unit bisnis. Tujuannya adalah untuk memberikan perkiraan yang rasional dan objektif. Kemudian materi yang kedua yaitu ada konsep risk and return serta model penilaian dalam sebuah investasi. Kemudian kita bahas yaitu yang pertama, risk atau risiko. Definisi dari risiko yaitu merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat imbal hasil yang diharapkan dengan tingkat imbal hasil yang dicapai secara nyata. Di dalam risiko ada risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan risiko diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Risiko tidak sistematis yaitu risiko yang timbul dari kebijakan perusahaan. Di sini risiko ini dimaksud yaitu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Kemudian jenis risiko. Yang pertama yaitu risiko bisnis, merupakan risiko yang timbul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan emiten. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Kemudian ketiga, risiko pasar, yaitu risiko yang timbul akibat kondisi perekonomian negara yang berubah-ubah dipengaruhi oleh resesi dan kondisi perekonomian lain. Selanjutnya yaitu perhitungan risiko. Nah, di dalam perhitungan risiko ada pengukuran risiko individual dan pengukuran risiko portofolio. Kedua pengukuran ini sama-sama membahas seperti tentang standar deviasi, beta, dan value at risk. Di mana standar deviasi yang dimaksud yaitu ukuran statistik yang mengukur seberapa besar variasi atau dispersi data dari nilai rata-rata. Nah, semakin tinggi standar deviasi, maka semakin besar risiko investasi. Yang kedua ada beta. Beta adalah ukuran statistik yang mengukur sensitivitas suatu aset atau portofolio terhadap pergerakan pasar. Kemudian yang ketiga ada value at risk.
Value at risk adalah ukuran statistik yang mengukur potensi kerugian maksimum suatu aset atau portofolio dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu juga. Selanjutnya yaitu return atau pengembalian. Definisi return atau imbal hasil adalah keuntungan atau kerugian yang didapatkan investor atas aktivitas investasi yang dilakukannya. Jenis return. Yang pertama ada bunga. Bunga adalah return yang diperoleh dari investasi dalam bentuk deposito, obligasi, atau pinjaman. Kemudian yang kedua ada capital gain. Capital gain dapat diperoleh ketika aset dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli. Kemudian yang ketiga ada dividen, yaitu return yang diperoleh dari kepemilikan saham suatu perusahaan. Selanjutnya itu perhitungan return. Nah, di dalam perhitungan return ada pengukuran return individual, yaitu ada perhitungan return yang diharapkan dengan metode ex post dan metode ex ante. Nah, maksud dari perhitungan dengan metode ex post yaitu metode yang pengukuran return yang menggunakan data historis untuk menghitung return yang telah terjadi. Kemudian metode ex ante adalah metode pengukuran return yang menggunakan proyeksi atau perkiraan untuk menghitung return yang diharapkan. Kemudian pengukuran return portofolio. Pengembalian atau return yang diharapkan dari portofolio adalah rata-rata tertimbang dari pengembalian yang diharapkan atas aktiva atau aset individu dalam portofolio. Kemudian materi selanjutnya yaitu konsep risiko saham, jenis saham, serta proses penilaiannya. Di mana materi ini adalah materi ketiga dan keempat. Dalam penjelasannya saya gabung. Kemudian kita bahas yang pertama itu tentang pengertian saham. Saham adalah semacam alat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan atau badan usaha. Selanjutnya itu ada risiko saham. Yang pertama capital loss, yaitu kerugian dari hasil jual beli saham yang berupa selisih antara nilai jual yang lebih rendah daripada nilai beli saham. Kedua ada risiko likuidasi, yaitu jika investor memiliki saham sebuah perusahaan dan kemudian perusahaan tersebut karena memiliki satu hal yang dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Nah, dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis saham. Yang pertama ada saham preferen. Saham preferen merupakan surat pernyataan kepemilikan saham yang mempunyai preferensi atau keistimewaan tertentu dibanding saham biasa. Kemudian saham biasa yaitu surat berharga yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan. Metode penilaian saham. Pertama ada metode arus kas masa depan. Metode ini mengakui perubahan nilai uang dari waktu ke waktu. Kemudian ada metode aset bersih, yaitu menilai saham berdasarkan aset bersih perusahaan. Nah, pendekatan berbasis aset ini memberikan gambaran singkat tentang nilai intrinsik perusahaan berdasarkan aset perusahaan. Kemudian ada metode arus kas diskonto, yaitu metode arus kas yang didiskontokan menekankan proyeksi arus kas untuk penilaian saham. Selanjutnya yaitu konsep risiko obligasi, jenis obligasi, serta proses penilaiannya. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang berjangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Risiko obligasi. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis risiko yang terkait dengan obligasi. Yang pertama yaitu risiko kredit, yaitu risiko bahwa penerbit obligasi tidak dapat membayar kembali pokok dan bunga. Kemudian yang kedua, risiko suku bunga, yaitu risiko bahwa perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai obligasi. Yang ketiga, risiko likuiditas, yaitu risiko bahwa obligasi tidak dapat dijual dengan cepat dan pada harga yang wajar. Yang keempat, risiko inflasi, yaitu risiko bahwa inflasi dapat mengurangi nilai real obligasi. Yang kelima, risiko kematangan, yaitu risiko bahwa obligasi dengan jangka waktu yang lebih panjang memiliki risiko yang lebih tinggi. Dan ada jenis-jenis dari obligasi. Yang pertama itu corporate bond atau obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Kemudian ada government bond atau obligasi pemerintah, yaitu
yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian ada municipal bond atau obligasi daerah, yaitu obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai proyek tertentu di daerah. Kemudian yang keempat ada obligasi dengan bunga tetap, yaitu obligasi ini memberikan bunga tetap yang dibayar setiap periode tertentu dan pada waktu jatuh tempo pokok pinjaman dibayarkan kepada pemegang obligasi. Kemudian ada obligasi dengan bunga tidak tetap, yaitu penetapan bunga dari obligasi ini bermacam-macam, misalnya bunga dikaitkan dengan indeks atau tingkat bunga deposito. Kemudian ada obligasi tanpa bunga, yaitu tidak memiliki bunga. Nah, keuntungan yang diperoleh dari pemilik obligasi ini adalah selisih antara nilai pada waktu jatuh tempo, yaitu sebesar nilai nominal dengan selisih pada harga beli. Kemudian terakhir ada obligasi syariah atau sukuk, yaitu obligasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selanjutnya yaitu proses penilaian obligasi. Di dalam proses penilaian obligasi ada nilai sekarang atau present value, yaitu metode penilaian obligasi yang menggunakan konsep nilai waktu uang untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan yang dihasilkan oleh obligasi. Kemudian ada model YTM atau yield to maturity, yaitu hasil yang diharapkan apabila suatu obligasi dimiliki oleh investor sampai tanggal jatuh temponya. Materi selanjutnya yaitu konsep risiko reksadana, jenis reksadana, serta proses penilaiannya. Apa sih itu reksadana? Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana yang disebut juga sebagai manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal. Jenis reksadana pertama yaitu reksadana pasar uang, yaitu reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat hutang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kedua ada reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Yang ketiga ada reksadana saham, yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumnya. Keempat ada reksadana campuran, yaitu melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Risiko-risiko yang terdapat dalam reksadana yang pertama yaitu risiko berkurangnya nilai unit. Yang dimaksud di sini yaitu risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek, yaitu saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Kemudian ada risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Kemudian ada risiko one prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Proses penilaian reksadana pertama yaitu return, yaitu mengukur return yang dihasilkan oleh reksadana dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada Sharpe ratio, yaitu mengukur return yang dihasilkan oleh reksadana per unit risiko. Semakin tinggi Sharpe ratio, maka semakin baik kinerja reksadana. Yang ketiga ada standar deviasi, yaitu mengukur volatilitas return reksadana. Semakin tinggi standar deviasi, maka semakin tinggi volatilitasnya. Materi yang selanjutnya yaitu konsep-konsep dan perhitungan biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Adapun di dalam komponen biaya modal, yaitu yang pertama saham biaya utang atau KD. Ada rumusnya yaitu KD sama dengan I dikali dalam kurung
kurung 1 dikurang T, di mana I adalah tingkat suku bunga, kemudian T adalah pajak. Yang kedua yaitu biaya saham preferen atau KP. Adapun rumusnya yaitu KP sama dengan D per P, di mana D adalah dividen saham preferen, kemudian P-nya adalah harga pasar saham preferen. Kemudian yang ketiga yaitu ada biaya saham biasa atau KS. Di sini menggunakan dua metode, yaitu yang metode yang pertama itu metode CAPM, yang kedua metode pertumbuhan dividen. Adapun rumus di dalam metode pertumbuhan dividen yaitu KS sama dengan D1 per PO ditambah G, di mana KS adalah biaya saham biasa, D1 yaitu dividen yang diharapkan, kemudian PO adalah harga saham, kemudian G adalah pertumbuhan dividen. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya modal. Kita menggunakan rumus WACC atau rata-rata tertimbang. WACC adalah rata-rata biaya modal yang diperhitungkan dengan mempertimbangkan proporsi masing-masing sumber modal. Adapun rumus WACC yaitu WACC sama dengan WD dikali KD dalam kurung 1 dikurang T tambah WP dikali KP ditambah WS dikali KS, di mana WD adalah persentase hutang dalam struktur modal, WP adalah persentase saham preferen dalam struktur modal, kemudian WS adalah persentase saham biaya dalam struktur modal, yang terakhir yaitu P adalah pajak. Itulah tadi pembahasan mengenai materi manajemen keuangan lanjutan. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.